Ya, kalau kerja semuanya tentunya ingin lancar dan mulus. Semua tamu pinginnya happy dan come back to our hotel. Tapi yang namanya komplain sih biasanya ada-ada aja. Ini bisa terjadi di mana saja, di hotel skala kecil, besar, bahkan setara internasional, bintang 7 pun bisa aja terjadi komplain. Ayah wae kesalahannya. Banyak sekali tek-tek bengek yang kadang-kadang kita terlupakan dan terabaikan, sehingga kita dikomplain habis-habisan sama tamu tersebut. Let me share you 3 circle focus in managing the hotel. Dalam 3 circle focus tadi, terdapat beberapa unsur yang satu sama lainnya akan berpengaruh kepada circle yang lainnya. Dan apabila salah satu unsur tersebut tidak dikerjakan dengan baik, maka tentunya operasional hotel akan amburadul, alias hancur, bikin kepala gundul. Fokus yang pertama yang harus diperhatikan yaitu semua hal yang berhubungannya dengan employee atau karyawan kita. Ya, dimulai tentunya dengan yang basic, yang normatif seperti salary, kelayakan makanan di kantin, kesehatan, security job, uniform, pengaturan kerja dengan baik, juga career development dan training itu sangat penting sekali diperhatikan. Dan banyak lagi lah unsur-unsur yang lainnya, silakan Anda list out sendiri. Fokus yang kedua adalah yang berhubungan dengan tamu. Ini karena kita itu adalah di bidang jasa dan servis, maka kita harus strengthening benar-benar semua hal yang berhubungan dengan tamu. Entah itu produknya dan servisnya harus betul-betul tip-top, baik itu di front office, F&B, dan lain sebagainya. Dan ini harus memerlukan dukungan atau kerjasama yang baik. Di antaranya tentang check-in dan check-out, kebersihan kamar, lalu makanannya harus enak, cepat, dan reasonable price, serta jangan lupa juga kita smile terhadap tamu, maintain guest relationship, kemudian environment hotel harus bagus, dan banyak hal lain. Silakan list semua yang berhubungan dengan tamu. Nah, lalu yang ketiga, ini juga tak kalah pentingnya, yaitu semua hal yang berhubungan dengan duit atau financial hotel kita. Karena tanpa duit, kita tidak bisa menjalankan operasional apapun. Sepinter dan secanggih apapun, tanpa ini nggak ada apa-apanya. Dalam circle ini termasuk diantaranya tentang food cost, kemudian pricing strategi, marketing strategi, kemudian juga kita harus genjot tentang account receivable, account payable, pengadaan barang jangan sampai tersendat, lalu penyimpanan barang, dan tentu juga yang tak kalah pentingnya setoran ke owner, yaitu GOP yang benar-benar healthy. Nah, ketiga fokus tadi pasti dia akan mempengaruhi fokus yang lainnya. Saya kasih contoh saja satu, yang kadang-kadang ini kelihatannya masalahnya sepele, bahkan kita mungkin meremehkan. Di sebuah hotel, misalkan pengelolaan makanan atau employee dining room-nya itu tidak di-manage dengan baik. Entah itu karena kelalaian atau memang kita remehkan. Makanan sering habis, nggak enak, dan ini tentu akan membuat para pekerja kita tidak senang. Yang punya duit, ya bisa Gojek lah, bisa GoFood atau entah apalah ya. Tapi ini tetap juga akan mengganggu kinerjanya, ganggu waktu, nunggu makanan, dan lain sebagainya. Yang nggak punya duit, ya minta sama anak F&B kalau ada. Comot sana, comot sini, akhirnya juga food cost kita akan membengkak. Dan kalau ini terus-menerus dibiarkan, maka moral dari karyawan itu sendiri akan jatuh, Bob. Kita bisa bayangkan, mungkin mereka yang duduk di manajemen level, kita masih memiliki uang sisa untuk membeli makanan. Tapi lo bayangkan, kalau misalkan ini terjadi kepada frontliner kita di housekeeping misalkan, di steward, atau anak-anak daily worker, dari mana mereka bisa membeli makanan? Ya kalau enggak, ya mentalnya akan down. Nah, kalau mental mereka down, boro-boro smile terhadap tamu, boro-boro semangat,
dalam memberikan servis kepada tamu itu sendiri. Yang ada acuh tak acuh karena perut lapar. Ya, akhirnya tamu juga terbengkalai dan servis tidak bisa berjalan secara maksimal. Nah, ini bahaya. Kalau servis tidak bagus, tamu akan komplain. Mending cuma hanya komplain terus bisa ditangani. Bagaimana kalau tamu itu hengkang, kabur, pindah ke lain hati? Dia yang bisa berabe. Dan akhirnya mereka juga bisa berbicara kepada teman-temannya, koleganya. Jangan ke hotel situlah, servisnya nggak bagus lah. Masa smile aja nggak becus misalnya. Kalau saya melihatnya ini bencana lah bagi hotel, dimulai dengan hal yang sepele, yang akhirnya tamu tidak datang, mereka nulis dalam platform-platform yang tersedia. Nah, kalau tamu itu berkurang terus-menerusan, maka merorot pendapatan, tentunya juga ngefek ke circle yang ketiga, yaitu yang berhubungan dengan finance. Ya. Dari mana uang kita, dari mana revenue kita kalau tidak dari tamu? Sedangkan tamu bukannya makin lama makin banyak, tapi ini makin lama malah makin berkurang karena servis tadi yang tidak benar. Itu salah satu contoh yang banyak sekali terjadi di hotel-hotel, dan kadang-kadang ini human resource dan manajer-manajer yang lain juga membiarkan. Karena masalah makanan biasanya dianggap remeh-temeh, semua orang pasti bisa makan. Nggak begitu Ferguson. Ini penting ditata, dibenahi agar ketiga circle itu bisa berjalan dengan semestinya. Saya teruskan, kalau tidak ada income, ya bagaimana kita mendapatkan profit? Tidak ada profit, bagaimana cara membiayai operasional hotel kita, dan tentu setoran ke owner atau shareholder. Siap-siap aja lo kepala lo bonyok. Semoga bermanfaat. See you.